Robel kan sempat bilang kalau misalnya kamu sudah istilahnya memilih untuk studi lanjut karena ada program beasiswa dari universitas yang sedang kamu jalani sekarang. Betul. Nah, ini juga sempat ada beberapa pertanyaan Robel dari adik kelasmu waktu itu tanya mengenai proses untuk pengambilan beasiswa di swasta. Jadi sekalian aja Robel, coba kamu ceritakan dari awal bagaimana kamu proses dari nol dari nol sampai kamu akhirnya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin kamu juga bisa menceritakan persyaratan-persyaratannya, ribetnya. Pokoknya kamu boleh curhat lah. Apa kira-kira? Dari awal ya? Awalnya gimana? Kamu sampai akhirnya lolos, terus kamu akhirnya dapat beasiswa apa? Dari awalnya itu saya sudah memikirkan dari kelas 10 itu tadi saya melanjutkan program studi mana, mau ke univ mana. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah swasta, jadi kerjasama antar universitas itu lebih ditekankan itu ke swasta, antar swasta seperti itu. Jadi nanti kalian yang kelas 12 nanti di semester 1 akhir sampai di pertengahan semester 2 ya Bu. Hampir di pertengahan. Malah awal-awal ini sudah. Malah awal-awal ya. Mungkin di semester pertengahan semester 1 lah katakan. Pertengahan semester 1 sampai akhir semester 1 nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali undangan. Undangan-undangan dari siapa? Undangan-undangan dari universitas swasta. Nanti yang menawarkan dahulu selalu swasta karena negeri nggak akan pernah kan Bu ngasih undangan seperti itu. Biasanya terakhir. Jadi swasta dulu. Nanti undangannya itu berupa banyak sekali macam-macamnya dan setiap anak itu nanti berbeda. Undangannya itu berbeda. Sama kalian semua nanti satu kelas atau satu kelas 12 itu nanti akan mendapatkan undangan. Tapi isinya undangan itu berbeda-beda. Nah, kok bisa berbeda-beda, Kak? Karena apa? Universitas itu membuat undangan yang isinya beasiswa itu didasarkan atas penilaian akademik kalian selama berproses di SMA Katolik ini. Jadi nanti untuk yang swasta ya, karena kalian penerimanya itu sebelum rapotan semester 5 atau semester 1 kelas 12, jadi nilai yang dipakai itu adalah kelas 1 semester 1 sampai kelas 2 semester 2 atau dari semester 1 sampai semester 4 ya Bu. Iya, betul. Jadi nanti nilai-nilai itu atas pertimbangan itu nanti universitas swasta seperti saya berikan contohnya UPH, UBHaya, Petra, UC dan WM. Banyak sekali WM, banyak sekali itu nanti dan banyak universitas swasta lainnya sekitaran Surabaya itu akan memberikan undangan ke kalian dengan yang isinya beasiswa. Nah itu isinya beasiswa itu seperti apa, macam-macam dan kebanyakan sih umumnya potongan uang gedung. Karena kalau swasta kan ada dua, uang gedung sama uang sumbangan pendidikan atau uang gedung istilahnya, sama uang penyelenggaraan pendidikan atau uang per semesternya. Itu dibedakan. Nah nanti kalau misalnya kalian itu dapat undangan itu dipotong di uang gedungnya biasanya. Uang gedungnya itu entah dipotong 50%, 75%, bahkan ada yang sampai menerima 100% atau free uang gedung. Nah, itu namanya kategori 0. Itu beberapa anak saja yang dapatnya. Nah, tapi untuk uang pendidikannya itu gimana, Kak? Uang pendidikannya itu yang uang per semesternya itu. Kan masih normal. Ya, benar normal. Tapi ada beberapa universitas yang memberikan tambahan beasiswa lagi bagi kita yang mau melanjutkan studi ke sana tapi masih keterbatasan biaya misalnya. Nah, biasanya itu berapa universitas itu menawarkan beasiswa lagi untuk peringanan uang pendidikannya itu atau uang per semesternya itu, seperti itu. Jadi nanti dipertimbangkan dengan nilai kalian mendapatkan kategori berapa, entah itu 1, 2, 3 dengan potongan 50, 75 atau 100, itu tergantung kebijakannya perusahaan. Kebijakannya perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, nanti kalau kalian misalnya masih merasa kurang, kalian bisa mengajukan lagi ke universitasnya langsung. Misalnya kalian dapat potongan uang gedung 100%, tapi uang pendidikannya masih saya tidak mampu. Nah, itu biasanya universitas swasta itu dari yayasannya sendiri memberikan beasiswa yang beragam, yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kalian, seperti itu. Terus akhirnya kamu lolos beasiswa apa, Bel? Saya lolosnya itu, saya kan dapat undangan. Undangan itu
kategori 0, bebas biaya gedung, uang gedung atau WSP, uang sumbangan pendidikan sama saja itu gratis, tapi UPP-nya masih normal. Nah, kebetulan saya di Ubaya itu ada banyak pilihan beasiswa lain. Nah, saya mengajukan itu namanya itu sosial ekonomi prestasi kalau nggak salah itu. Nah, itu untuk apa? Untuk anak-anak yang memiliki bakat akademik tapi memiliki keterbatasan dalam biaya atau keterbatasan dalam uang lah istilahnya. Yeah. Jadi saya itu mengajukan dan akhirnya saya mendapatkan potongan 70% dari UPP sebenarnya sampai semester masa studi normal atau 8 semester. Sampai hampir kamu lulus 4 tahun itu Dapat potongan 70%. 70% Iya. dari uang UPP. Iya, dari uang UPP. Besar loh Bel itu Bel. Iya, makanya. Wih terus. Jadi kalau saya ingin, bukan saya mau membaik-baikkan swasta atau enggak. Iya. Saya ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Iya. Kalau kalian bilang swasta itu mahal, aduh kuliah di swasta itu mahal. Nah, kalau kalian lihat di atas kertasnya memang dia jauh lebih mahal dari negeri. Tapi di sana juga dia kebanyakan swasta itu juga menawarkan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. Dan jika kalian sudah memenuhi syaratnya, tentunya kalian bisa mengajukan beasiswa tersebut. Namun apa konsekuensinya apa? Pasti ada konsekuensinya kan, dapat beasiswa itu masa dapat tok ya kan? Ya tentu saja mungkin nggak ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa? Ada minimum IPK-nya, ada minimum poin kemahasiswaannya. Jadi poin mahasiswaan itu nanti kalian akan mengikuti kegiatan-kegiatan di universitas. Nah, dengan mengikuti itu kalian akan mendapatkan poin khusus. Nah, poin khusus itu yang dijadikan patokan sebagai syarat saya nanti beasiswanya minimal berapa. Saya mengikuti kegiatan itu ada. Loh, Kak, kalau misalnya IPK di bawah, Kak, misalnya saya nggak sesuai dengan kakak target mendapatkan gitu. tidak mendapatkan target, ya akan membayar normal dari harga awal. Jadi beasiswa kalian akan dicabut tentunya. Tapi kalau kalian mau atau istilahnya itu yakin kalian bisa atau kalian bersungguh-sungguh di kuliah itu, saya yakin ya bisa kalian mengejar itu target itu. Kan itu juga sebagai penyemangat kita kan, supaya kita tidak semena-mena atau sembrono dalam menjalankan studi di sana. Istilahnya kan universitas sudah memberikan fasilitas supaya kamu bisa Supaya menerima bisa pendidikan menerima. yang baik. Nah, tentunya otomatis kita bisa memberikan sesuatu hal yang baik ya, juga. kita juga harus bertanggung jawab juga ya. atas ini beasiswa yang kita terima itu. Oke. Gitu Bu. Oke, Robel, selain tadi kan kamu sempat bilang kalau misalnya kita bisa benar-benar jernih membaca peraturan ataupun persyaratan dari swasta, tentunya mungkin akan banyak yang mendapatkan potongan yang lebih besar dari kamu. Nah, selain swasta bisa memberikan potongan segitu besarnya, apalagi kan 70% itu lumayan loh, Bel. Ya, 70%. Iya kan? lumayan. Berarti yang Bonita tahu, kalau misalnya Bonita baca lembaran harga itu untuk per semester fakultas teknik itu bisa sampai 10 juta lebih. Iya, 10 ya juta kan? lebih. Terus kamu berarti bayarnya kan Nggak sampai 10 juta malah per semester ya. kan. Itu kan lumayan. Nah, selain ada tawaran khusus beasiswa dari swasta, menurut kamu profitnya untuk masuk ke perguruan tinggi swasta itu apa? Selain kamu bisa lihat beasiswanya, ada profit yang lain nggak kira-kira? Profit yang lain, pertama perkuliahannya dulu, prosesnya lebih cepat daripada negeri. Maksudnya apa? Memulainya mereka lebih cepat. Ini saya mulai bulan depan sudah mulai pelajaran atau sudah mulai pembelajaran mandiri. Sementara yang negeri kan masih menunggu hasil tes. Agustus itu masih menunggu hasil tes, belum lagi mereka MOP. Jadi prosesnya lebih cepat. Lalu apa kelebihannya lagi? Swasta itu mereka itu jadi kayak swasta itu kayak yayasan, ya sama kayak SMA kita, yayasan yang mendirikan suatu instansi pendidikan, yaitu perkuliahan itu. Nah, di mana mereka itu kan pendapatannya itu kan murni dari mahasiswa sendiri. Yeah. Jadi
untuk menjaga kualitas itu mereka mengejar akreditasi. Jadi setiap universitas itu punya akreditasi khusus. Gimana caranya universitas itu menarik minat orang untuk berkuliah di situ, dengan salah satunya dengan akreditasi. Nah, karena swasta itu tidak dibiayai oleh pemerintah dan mereka biayanya mandiri dari hasil mahasiswa itu sendiri membayar ke yayasan. Jadi menurut saya mereka akan menjaga kualitas tersebut dan selalu memperbaiki sistem yang ada supaya mereka selalu dapat menarik mahasiswa yang lain dengan akreditasi yang baik. Jadi untuk menjaga akreditasi itu mereka topang dengan pembelajaran yang baik, sistem-sistem yang baik, fasilitas yang mencukupi. Mereka akan terus melakukan maintenance di situ. Saya pikir seperti itu kalau swasta. Oke, sip. Bel, Bonita mau tanya lagi. Kan kamu dari pihak swasta. Beberapa adik kelasmu itu memang ada yang berniatan untuk masuk swasta. Ada yang memang bersekekeh pengen masuk swasta. Mungkin kamu ada tips buat adik-adik kelasmu apa yang harus dipertimbangkan untuk masuk perguruan tinggi swasta? Apanya yang harus dilihat supaya kita tuh benar-benar tahu perguruan tinggi swasta yang terbaik buat diri kita sendiri? Oke, pertama menurutmu? Ya itu tadi, pertama saya sarankan untuk mencari universitas swasta yang sesuai dengan minat kalian. Maksudnya apa? Misalnya kalian mencari jurusan itu psikologi misalnya. Oh, psikologi itu pertama kalian cari universitas swasta yang ada jurusan psikologi itu apa aja. Enggak semua kan universitas itu punya semua jurusan yang kalian inginkan. Oh, psikologi itu bagusnya di universitas A misalnya. Oh, di universitas A itu gimana sih seluk-beluknya universitas A itu? Nah, itu kalian cari-cari lagi. Terus akreditasinya apa? Kalian cari-cari bisa di BAN PT, itu ada linknya kalian. BAN PT. BAN PT. BAN PT ya. BAN PT ya, itu yang bagian mengakreditasi seluruh universitas atau prodi di seluruh Indonesia itu. Itu baik swasta maupun negeri. Baik swasta maupun negeri. Jadi kalian cari-cari aja atau akreditasi gitu. Nanti keluar nanti. Kalian cari universitas apa, jurusannya apa, itu nanti keluar. Terus kalian cari juga track recordnya itu seperti apa. Linknya dengan perusahaan atau linknya untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau kan ada, kalau universitas itu kan setelah S1 kan nanti ada program magister atau S2 kan Bu. Nah, itu kalau kalian niat untuk melanjutkan studi ke S2 atau program magister, kalian juga lihat juga linknya universitas itu apakah banyak ataukah sedikit. Jadi seperti itu, misalnya universitas A dengan akreditasi A itu memiliki link ke luar negeri untuk magisternya, misalnya ke Australia, Taiwan, ke Cina, seperti itu. Nah, itu kalian juga jadi pertimbangan nantinya kalau kalian ingin melakukan program studi. Biasanya gitu, itu nanti ada beasiswa khusus, entah itu dikasih harga khusus ataupun bahkan ada juga yang gratis sampai nggak bayar, justru mereka yang dibayar karena program tukar pelajar seperti itu. Kalian juga harus mempertimbangkan. Terus kalau ingin berniat untuk swasta, ya kalian boleh-boleh saja, karena nggak semua swasta itu di bawahnya negeri. Ada juga swasta yang memiliki program-program khusus atau jurusan-jurusan khusus yang lebih unggul daripada beberapa PTN. Jadi seperti itu. Tidak semua PTS itu memiliki kualitas yang di bawah PTN. Nah, kalau menurut saya ada khususnya, kayak misalnya program studi itu tadi yang saya jelaskan, misalnya program studi psikologi di Universitas X seperti itu jauh lebih bagus daripada di mana. Ada nanti pertimbangannya. Nah, itu caranya ya apa ya? Caranya dengan mencari-cari informasi tadi Bu. Jadi kita jangan malas-malas untuk mencari informasi-informasi yang ada tersedia di internet. Linknya kalian bisa melihat langsung di linknya universitas itu sendiri, atau dari pemberitaan, dari peringkat-peringkatnya ada nanti. Jadi kalian jangan malas-malas untuk mencari informasinya. Oke. Gitu. Iya. Berarti yang pertama harus dilihat akreditasinya. Kalau misalnya di BAN PT, ya kan, untuk sebagai dasar pertimbangan. Terus kemudian bisa juga dilihat tawaran-tawarannya juga, kan, termasuk kamu akhirnya belum tentu kalau misalnya kamu ngambil di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi negeri yang perguruan tinggi swasta yang lain, kamu belum tentu juga mendapatkan beasiswa segitu besarnya, Robert, ya kan. Terus kemudian apalagi tadi
mempertimbangkan akreditasi, beasiswa, tawaran, kerjasama, apakah ini juga bekerja sama dengan perusahaan gitu ya. Oke, dan apalagi universitas ini itu juga menyediakan jenjang karir kalau misalnya kamu mau ngambil S2. Program magisternya seperti apa? Gimana? Kalau kamu sendiri mau rencana ngambil S2 nggak, Bel? Mungkin rencananya saya kerja dulu lalu mengambil S2. Ngambil S2 apa? Mau ngambil apa rencananya? Studi manajemen ya sama teknik industri tapi manajemen yang lebih ke manajemen. Ya, saya akan ngambil yang jurus S2-nya itu. Rencananya gitu masih ya. rencananya. Amin. Semoga bisa ya. Ya. Oke, Bel, terus Bonita pengen tanya gini. Kan yang Bonita tahu, kan kamu salah satu siswa yang berprestasi di sekolah, ya kan? Nah, kebanyakan orang itu menggarisbawahi kalau misalnya kamu berprestasi, ini salah satu pertanyaan juga adik kelasmu ya. Oke. Kalau kamu berprestasi di sekolah, apalagi kamu masuk predikat ranking paralel, Ya. kenapa kamu tidak memanfaatkan penawaran di negeri? Apakah kamu takut? Apakah kamu nggak pede? Atau sebenarnya kamu ada cerita apa kira-kira kok sampai akhirnya kamu tidak mengambil negeri? Oke, di sini saya tekankan bukan karena saya tidak memilih negeri itu karena saya tidak suka negeri, bukan. Buktinya saya SNM kemarin saya ikut jalur undangan rapot itu saya ikut. Nah itu saya tidak diterima. Lah kenapa kok Kak Robel nggak ngambil SBMPTN, nggak nyoba ujian tulis untuk perguruan tinggi? Jawabannya yang pertama, karena era seperti ini dengan jadwal yang diundur-undur terus, tentunya saya juga mikir-mikir dong. Ini kan karena ada situasi COVID seperti ini kan. Pandemi. Awalnya yang Juli tanya, Juli ya. Sebelum Juli kok Juni ya yang jadwal awalnya. Iya, sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri, terus diundur sampai Juli. Juli bahkan ada yang diundur sampai akhir Juli ini. Nah, itu jadi dasar pertimbangan saya pertama. Lalu kedua, kenapa saya nggak mencoba negeri? Karena saya bukan tidak yakin untuk tidak lolos, tentunya ada lolos tidak lolos ya Bu. Tapi kebetulan ya itu tadi yang saya jelaskan, saya mendapatkan beasiswa di swasta. Nah, saya hitung-hitung itu saya bayarnya itu hampir sama lah dengan negeri. Kalau di swasta itu apa? Lagi saya lupa tadi bilangnya itu. Kalau swasta itu dari awal itu kalian sudah diperjelaskan. Ini biayanya rentetannya seperti ini. Ini all include, kalian mau ngulang ataupun kalian mau ada kegiatan lain di luar kemahasiswaan atau di luar universitas, misalnya kayak kuliah kerja nyata atau KKN, itu seperti itu sudah include biayanya. Oh, sudah jelas dari awal. Dari awal itu kalian sudah jelas ini biayanya segini, jadi ada lembarannya, kalian nanti dapat itu. Jadi per semesternya bayar berapa, per bulannya nanti dicicil berapa kali, per semester dicicil berapa kali, seperti itu sudah jelas. Tapi ketika pertimbangan saya lagi kenapa saya tidak masuk negeri, karena di negeri itu prosesnya itu sedikit lebih lama. Jadi kalian tes dulu, setelah itu kalian nunggu diterima atau tidak diterima. Jika umpamanya kalian diterima, nanti masih ada proses lagi, yaitu dengan mengirimkan istilahnya itu kayak struk gaji, terus biaya listrik, biaya apa yang berkas-berkasnya. Nah, berkas-berkas yang nanti itu digunakan untuk menentukan kategori berapa kalian. Nah, kategori berapa kalian itu kalau di negeri itu namanya uang kuliah tunggal, UKT. Sama kayak uang per semesternya di swasta. Itu namanya UKT kalau yang di negeri. Nah, nanti kategori itu untuk menentukan kamu kena berapa UKT-nya itu. Semakin besar kategorimu, misalnya kategori itu kan banyak, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu semakin besar kategorimu, maka semakin besar kamu bayarnya. Jadi kita masih belum tahu setelah di approve atau sudah diterima oleh PTN itu nanti kalian bayar berapa, masih belum tahu, masih ada prosesnya lagi. Nah menurut saya lebih baik satu burung di tangan daripada dua burung di udara, ya kan Bu? Waduh, lebih baik apa? Satu burung di tangan daripada dua burung di udara. Lebih baik, menurut saya lebih baik saya menerima atau mengambil yang sudah pasti daripada sesuatu yang belum pasti. Meskipun sesuatu yang tidak pasti itu lebih baik dari apa yang saya sudah pegang secara pasti itu. Jadi lebih baik itu saya mempertahankan apa yang sudah saya dapatkan. Saya bersyukur atas anugerah dari Tuhan, saya yang diberikan dengan beasiswa itu ya saya ambil. Saya memilih tidak mengambil PTN karena saya tidak tahu apakah saya diterima atau enggak, saya nanti kenanya berapa, itu masih bias. Dan kebetulan saya
juga menerima upaya ini kan karena saya dapat beasiswa yang lumayan 70% itu. Jadi ya karena biayanya hampir sama dengan kategori 3 kalau nggak salah, kalau negeri itu. Yang kategori 3 itu sudah menengah ke bawah mulai itu. Ya saya ambilnya yang beasiswa di upaya ini karena sudah pasti. Karena saya nanti kalau di negeri, kalaupun keterima saya belum tahu harus bayar berapanya seperti itu. Oke. Ya. Terus Bel, ini kan kalau waktu berarti kalau misalnya kamu ngambil swasta, ini sudah ada pure orang tua sama sekali nggak pernah memaksakan ya? Ya itu tadi, orang tua saya tidak memaksakan saya harus melanjutkan studi perguruan tinggi apapun. Meskipun perguruan tinggi apapun, tapi disarankan untuk yang istilahnya itu bagus lah menurut kita ya, caranya tahu bagus atau enggak ya seperti yang saya jelaskan tadi dengan mencari track recordnya seperti apa perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta itu seperti apa. Jadi disarankan, tapi tidak dipaksakan harus kemana sesuai dengan pilihan saya. Oh iya. Tidak pernah dipaksakan untuk di mana atau di mana gitu. Oke Bel, Bu Anita penasaran lagi gini. Ini kan sudah ya perguruan tinggi menurut Bu Anita sudah cukup, tapi Bu Anita yang penasaran gini. Kamu kan baru mau menjadi mahasiswa, ya kan? Ya. Terus setelah itu kamu kena pandemi. Ya kan? Kena pandemi. Ini juga ada pertanyaan dari teman seangkatanmu, ya Bel, teman seangkatanmu Jennifer. Dia tanya, gimana menurut kamu pandemi, terus kemudian kamu harus kuliah, apalagi kan kuliah ya? Bu. Tanggung jawabnya kan kamu tadi bilang tanggung jawabnya besar. Apakah efektif? Ya, saya jawab ya Bu. Ya.